Selamat datang di channel YouTube saya Indra Hermanita. Semua orang bisa jadi pembelajar, semua orang boleh jadi pengajar. Dalam video pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi sebelumnya mengenai materi teks prosedur bahasa Indonesia. Harapan saya untuk para pembelajar yang menyaksikan video pembelajaran ini mampu memahami pengertian teks prosedur, macam-macam teks prosedur, mampu menyebutkan ciri-ciri teks prosedur, dan mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Simak video pembelajaran kali ini dan silahkan mencatat informasi penting yang terdapat dalam video pembelajaran kali ini. Simak video pembelajaran kali ini yang berjudul Cara Menyusun Teks Prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi petunjuk dan langkah-langkah berkaitan dengan penggunaan alat atau melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Dan yang keempat menggunakan kata keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat yang akurat. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup. Yang kedua, teks yang bertema dengan aktivitas tertentu. Dan yang ketiga, teks yang bertema penggunaan suatu alat. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam teks tersebut. Langkah-langkah adalah cara yang ditempuh agar tujuan dapat dicapai. Jika suatu teks prosedur yang berisi hanya satu atau dua langkah saja disebut teks prosedur sederhana, sedangkan teks yang berisi lebih dari dua atau tiga langkah disebut sebagai teks prosedur kompleks. Selanjutnya untuk penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan pernyataan yang diulang kembali untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya kita membahas mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Biasanya kata kerja di sini menggunakan imbuhan atau partikel kan, i, dan lah. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis di sini tergantung topik pembicaraan di teks prosedur tersebut. Adapun contoh-contoh dari kata-kata teknis dapat berupa di bidang teknologi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang ketiga adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi bermakna penambahan seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, di samping itu. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat adalah menggunakan kata-kata persuasif atau menggunakan pernyataan persuasif. Seperti contohnya, penggunaan bahasa merupakan suatu keharusan. Nah, ini merupakan contoh pernyataan persuasif. Dan yang kelima adalah mendeskripsikan suatu alat. Jadi, di dalam kaidah kebahasaan teks prosedur, jika merupakan teks prosedur berkaitan dengan penggunaan suatu alat, harus disertai dengan deskripsi alat tersebut dan penggunaan alat tersebut. Itulah tadi kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Dan yang keempat adalah menggunakan pernyataan persuasif dan menggunakan deskripsi alat. Pemahaman mengenai teks prosedur sangatlah penting. Teks prosedur yang salah dapat beresiko tinggi apabila petunjuk penggunaan berkaitan dengan penggunaan suatu alat atau penggunaan suatu obat. Dengan demikian, kejelasan mengenai teks prosedur adalah sangat penting.
Untuk memperoleh kejelasan, para pembelajar dapat menempuh tahapan berikut. Yang pertama, mengartikan kata-kata sulit. Yang kedua, memaknai maksud teks secara keseluruhan. Apakah pembelajar dapat memahami tahapan-tahapan untuk memperoleh kejelasan teks prosedur? Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Cara mudah untuk menyusun teks prosedur. Yang pertama, tentukan struktur. Apa tujuannya? Apa langkah-langkahnya? Dan juga, apa penegasan ulang dalam teks prosedur tersebut? Misalnya, teks ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca memahami puisi. Kemudian untuk yang bagian langkah-langkah, berikut adalah langkah-langkah untuk memahami puisi. Pertama, bacalah puisi dengan seksama. Kedua, carilah arti kata yang sulit menurut Anda. Yang ketiga, artikan makna kata tersebut dan lalu pahami isinya. Nah, itu adalah contoh langkah-langkah dari memahami puisi. Nah, untuk penegasan ulang misalnya, perlu diingat penggunaan bahasa merupakan hal utama. Nah, selain struktur, para pembelajar harus memperhatikan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks prosedur. Jadi kita harus menentukan apa saja kata-kata kerja yang kita gunakan, kemudian konjungsi yang akan kita gunakan, kemudian kata-kata teknis disesuaikan dengan topik pembicaraan dalam teks prosedur tersebut. Nah, jika menggunakan deskripsi alat, kita harus menjelaskan alat tersebut secara rinci. Cara mudah untuk menyusun teks prosedur. Yang pertama, tentukan strukturnya. Apa tujuannya, apa langkah-langkahnya, dan apa penegasan ulangnya. Kemudian, selain struktur yang diperhatikan adalah penggunaan kaidah kebahasaannya. Jadi kita bisa menentukan kata kerja yang akan kita gunakan apa saja, kata-kata teknis yang kita gunakan sesuai dengan topik pembicaraan teks tersebut apa saja. Selanjutnya, kita juga menggunakan konjungsi penambahan jika teks yang akan kita tulis berupa penggunaan suatu alat, kita harus membuat deskripsi mengenai alat tersebut secara rinci. Itulah cara mudah untuk menyusun teks prosedur. Setelah para pembelajar dapat memahami pengertian teks prosedur, dapat membedakan macam-macam teks prosedur, dapat membedakan ciri-ciri teks prosedur, dapat menentukan struktur teks prosedur, dan dapat mengidentifikasi teks prosedur dari struktur dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, tahapan yang tidak boleh dilewatkan adalah menyunting teks prosedur. Dalam menyunting teks prosedur, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, kebenaran isi. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, penggunaan kalimat, penggunaan ejaan, atau tanda baca. Dalam video pembelajaran sebelumnya, saya memberikan contoh cara membuat tampilan Instagram menarik. Siapakah di antara para pembelajar mampu menemukan kesalahan dalam teks tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan berikut ini adalah contoh menyunting teks prosedur. Dan selanjutnya, cara mengidentifikasi teks prosedur.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Silakan like, komen, dan juga subscribe. Subscribe gratis kok. Demikian tadi video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tangan!